Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyina wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul iman as-sabru was-samahatu. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Kalau penanggalan Masehnya tanggal 22 November 2018 Masehi. 2 hari yang lalu seantero dunia ini bangga dengan salah seorang pria yang lahir ke dunia yang merupakan suatu perubahan. Ar-Rasul kudubatuna, Rasul sebagai suri tauladan kita, mengemban amanah yang disampaikan dan juga ditujukan kita sebagai makhluk kepada Khalik Allah gayatuna, Allah tujuan kita. Tidak ada tujuan lain di dalam kehidupan ini, hanya kita tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi waridau kamaksudi atini mahabbataka wa marifata. Ya Allah, engkaulah tujuanku, hanya satu, ridhomu yang aku cari. Sudah barang tentu rahmat Allah kita harapkan. Kita memohon cinta kepada Allah. Allahumma rahmataka arzu fala takilna ila nafsi tarfata ain wa aslih lisani kullahu la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal 15 abad yang lalu, beliau dilahirkan di dunia yang fana ini untuk mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, berubah akhlak dari minaz zulumati kepada minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari nafsu yang lawamah kepada nafsu yang mutmainah. Beliau membawa Al-Quran Nudusturuna, Quran sebagai pedoman hidup, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.235 ayat. Kalau yang lampirannya 18, barisnya 18. Karena Quran itu ada yang 18 baris, 22 baris, 13 baris, 11 baris. Mana yang akan kita gunakan? Semua memiliki makna dan pemanfaatan yang memiliki kekhususan. Oleh karena itu pada kesempatan ini rahmat Allah sudah diturunkan kepada kita. Undangan sudah disampaikan kepada alumni SMP 368, ada 369 juga. Kebetulan kami pun 371. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini rahmat Allah sudah mengucur kepada kita. Allah sudah memberikan bil amni wal iman. Kita selamat dalam, kita aman dalam keimanan kita. Wassalamati wal Islam, kita selamat dalam keislaman kita. Nikmat kesempatan yang Allah berikan jangan sampai disia-siakan. Yasiru wa la tu'asiru wa basiru wa la tunafir. Gembirakan, sampaikan, gembirakan, mudahkan,
jangan sampai mereka lari. Inilah prinsip dari dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Milad adalah sesuatu untuk mengingatkan kita, memahamkan kita. Bagi manusia, termasuk Rasulullah yang memiliki sifat zaid basyariah, sebagaimana layaknya manusia biasa, beliau dilahirkan, disusui, kemudian dibesarkan, dididik. Hanya dia mendapatkan pendidikan yang sangat spektakuler. Langsung Allahumma alhimni rusyid wa animi syarrin, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berilmu, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Kita bertahap. Makanya di dalam kehidupan ini agar kita tidak menceng daripada paham-paham yang radikal, yang firqah yang menyesatkan, doa kita Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan keimanan, keyakinan dan kefahaman. Karena yakin itu sekuensis bertahap. Tobakon an tobaki. Dari mulai ilmul haqqul yakin sampai kepada maqamal yakin. Faham juga demikian. Faham itu given dari Allah. Banyak orang yang membaca Quran tetapi perilakunya tidak Qurani. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, jadi Rasulullah bertepatan meninggalkan dunia yang fana dalam usia 63 tahun. Ya, ada sebagian paham 65 tahun, tetapi yang lebih kuat adalah 63 tahun. Oleh karena itu, umur 63 merupakan umur kritis. Kebetulan Pribados angkatan 371 rata-rata umurnya 63. Kalau 68 mungkin 65, 66 ya. Saya kira ini umur itu adalah sesuatu yang kita doakan saja. Ya, mudah-mudahan umur kita Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Atau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu yang kita harapkan. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini pun, ya, secara proporsional, ya, kita diundang yaitu oleh Ibu Kuswati. Beliau juga milad itu secara kuantifikasi bertambah, secara kualitatif Allah a'lam bishawab. Karena semuanya itu kita mohonkan umur yang barokah. Makanya nanti pada waktu kita membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup minta 4 saja. Hasanah di dunia ya. Pertama, iman yang mantap. Karena iman kita itu yazid wa yanqus. Terkadang naik, terkadang turun. Ya. Kemudian sehat yang afiat. Banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Ya, digunakan untuk hal yang tidak maslahat. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian rezeki, ya, bukan yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, rezeki yang barokah. Dan satu lagi di dunia cukup kalau seorang ibu yang berdoa, suaminya, putra-putranya, cucunya, besan dimohonkan sebagai orang yang soleh dan solehah. Doanya, Rabbi habli minas solihin waj'alhu Rabbi radiyah. Allahumma faqih walimu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami yang soleh, yang kau ridhoi. Ridho itu merupakan satu pengharapan kita kepada Allah. Karena dengan ridho Allah segala macamnya akan beres. Ya, itu adalah mohonkan kepada Allah. Kemudian Allahumma faqih walimu ta'wil, semoga mampu memahami Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an dusturuna. Quran sebagai pedoman hidup. Nah, oleh karena itu dengan bertambahnya umur kita, mudah-mudahan sisa umur kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Ya, dimudahkan. Manusia itu tidak mungkin kita memiliki suatu pemahaman, tidak mungkin memberi suatu keyakinan tanpa diraihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arastu rabbi bi rabbi, kita kenal Allah oleh Allah sendiri. Bukan oleh siapapun, bukan oleh ustaz, tetapi kita mengenal Allah oleh Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Itu perhatikan. Pemahaman itulah yang perlu kita hujankan di dalam hati kita. Kalau kita berbicara tentang masalah Maulid Nabi, ya, kita ambil satu ayat saja. Di dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya wallahu a'lam bishawab, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, meskipun tidak merasa dilihat, yaitu riya, kemudian diperdengarkan, terdengar tetapi tidak untuk diperdengarkan, itu sum'ah.
Jadi kalau kita ibadah sudah karena Allah, itu yang paling rendah. Kita tingkatkan menjadi untuk Allah. Kita tingkatkan lagi kalau usia sudah 60 ke atas, milik Allah. Di sana kita, nafsu kita yang tadinya lawamah sudah masuk kepada bergeser kepada nafsu yang mutmainnah. Ya, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Di dalam hari akhir kita, di dalam sisa umur kita itu mudah-mudahan dalam taat kepada Allah dan bermanfaat kepada seluruh makhluk, termasuk di dalamnya adalah manusia. Karena seorang itu memiliki nilai tertentu manakala dia memahamkan dalam kehidupan itu adalah kehidupan yang bermanfaat bagi manusia lain. Kemudian yang berikutnya adalah, ini bahannya sudah ada, tinggal nanti dibagikan saja. Jadi ini bahan tentang renungan tentang umur, ya, tentang umur, ya. Jadi tentang umur itu ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf surat ke-40 ayat 15. Jadi kita itu nanti pada usia 40 tahun, di sini di dalam Quran dikatakan 40 tahun, kemudian ibu itu menyapinya selama 30 bulan. Kalau kita secara Qur'aniyah melaksanakan pembinaan terhadap anak kita selama 30 bulan, ibu manapun, kemudian pada usia 40 tahun itu sudah disinyalir oleh Allah bahwa kita itu memiliki keluarga. Makanya di sini dikatakan pada saat usia 40 tahun, maka kita berdoa, Robbi aujini an ashkura ni'mata kalati an'amta dan seterusnya. Ini adalah suatu doa kesyukuran pada usia 40 tahun. Rasulullah diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Beliau wafat 63 tahun, berarti dia dakwah wa tabligh selama 23 tahun. Itu dalam suasana, dalam time frame yang sangat singkat, tetapi disitulah Rasulullah dengan bantuan Allah. Oleh karena kita pun tidak mungkin ibadah kalau kita tidak dengan bantuan Allah. Makanya Quran menyatakan fattakullah mastata'tum. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan ketakwaan, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Kita jangan berlebih. Ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian usia umat Rasulullah itu tidak akan lebih dari 60-70 tahun. Ditanyakan lagi oleh para sahabat, bagaimana yang 80? Ada, cuman sudah jarang. Jadi kita itu antara 60-70, ya. Mudah-mudahan dalam time frame ini, ya, karena di sini mungkin belum ada yang 72. Kalau sampai angkatan 69, tetapi masih berkisar antara 67. Rasulullah menyatakan 60-70 usia umatku di akhir zaman. Ya, usia umatku. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan dengan memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, apapun yang kita harapkan inginkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah istiqomah. Istiqomah itu kalau saya membawa pemahaman manajemen, istiqomah itu pertama konsisten, ajak. Yang kedua persisten. Persisten itu dinamis, bergerak. Dan yang ketiga resisten, tahan uji. Jadi kalau orang yang istiqomah itu bisa konsisten, bisa persisten, dan juga bisa resisten. Oleh karena orang yang istiqomah itu sangat jarang, ya. Oleh karena kita memohonkan kepada Allah untuk mendapatkan keistiqomahan. Yang berikutnya adalah Rasulullah selalu menyampaikan apa yang diperintahkan, apa juga dilarang. Yang diperintahkan kita hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, saya dengar, saya laksanakan. Yang dilarang oleh Rasulullah sami'na wa asaina, saya dengar, saya abaikan. Hanya itu saja. Oleh karena itu, dengan tadi syarat iman, kemudian ikhlas, dan yang ketiga apa? Ittiba atau mutaba'ah, mencontoh Rasul. Rasul itu kalau dicontoh ada jibiliyah, ada kurba, ada ta'ah. Jibiliyahnya fisik Rasulullah, baik rambutnya, cara gaya jalannya, cara berbicaranya, saya kira tidak perlu ditiru, bukan hal yang mudah. Kemudian kurba itu pada waktu kita sholat, kata Rasulullah, sholu kama wa itu muni usoli, sholatlah seperti aku sholat. Nah, kita contoh, tidak mungkin kita mencontoh secara full, totally, tetapi insya Allah kita sesuai mastatotum kemampuan kita. Kalau kita berangkat haji atau umrah, khudu anni manasikakum, berhaji berumrah seperti aku umrah. Jadi kita harus niru beliau. Karena kalau tidak sesuai dengan perintah atau anjuran beliau, kita akan khawatir masuk kepada jurang bid'ah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena kita sudah memahamkan bahwa kita memohonkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di dalam kita ibadah. Kemudian
Yang ketiga adalah ta'ah. Ta'ah itu adalah berlaku bagi Rasulullah tapi tidak berlaku bagi umatnya. Berapa istri Rasulullah? 12. Jadi istri Rasulullah itu 12. Pada waktu beliau wafat tinggal 9. Itu hanya berlaku bagi Rasulullah. Tapi bagi umatnya 4. Tidak boleh lebih dari 4. Ya. Itu pun kalau ada keberanian. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu kita kembalikan lagi, kita bukan membahas masalah itu. Kemudian tahajud bagi kita sunnah muakkad, tapi bagi Rasulullah wajib. Ini beda. Jadi dibedakan antara kita dengan, makanya betul sekali fantakullu mastata'tum, apapun yang kita lakukan sesuai kemampuan kita jangan dulu, jangan memaksakan, jangan sok soleh. Ya, kira-kira begitulah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pertemuan di hari ini ada silaturahim, di dalamnya ada silatudua. Ya, nanti kalau kita di antara kita nih, manakala kita mendengar saudara kita sakit, ya, sesama alumni sakit, doanya mudah. Ya Syafi, Isfi, Maradona wa Marodo. Ya Allah yang menyembuhkan, sembuhkan aku dulu. Baru dia implang lah wajahnya. Kira-kira seperti itu. Itu saling mendoakan di antara alumni. Ya, bukan alumni saja, di dalam kerabat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan tadi di dunia itu kita cukup minta 4 saja: iman yang mantap, sehat yang afiat, rizki yang barokah, keluarga yang soleh dan solehah. Cukup 4. Wafil akhirati hasanah, cukup 4 lagi. Ketenangan saat mencekam. Nanti kita akan sangat mencekam di sana. Ya. Kemudian yang kedua adalah Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, mudahkan aku pada waktu dihisab amal soleh aku nanti. Dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, as'alukal jannah, dimasukkan ke surga. Dan yang keempat terakhir, ra'aitullah, melihat wajah Allah. Bagaikan melihat bulan purnama. Itu kalau firqah ahlussunnah wal jamaah akan memahami itu. Tapi kalau firqah mu'tazilah mungkin tidak akan bertemu sampai kapanpun. Tapi kita mayoritas di Indonesia, baik Istimai, organisasi Nahdiyin, ya, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Muhammadiyah, sama. Kita memiliki suatu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Saya kira itu singkat. Mudah-mudahan ini membuat kita yang hadir pada kesempatan ini coba luruskan. Allah gayatuna, Allah tujuan kita. Tidak ada tujuan lain dalam hidup kita kecuali Allah. Apa unsur doanya? Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Waridhoka matslubi, hanya ridhomu yang aku cari. Siapa yang dicontoh? Ar-Rasul qudwatuna. Rasul sebagai suri tauladan. Pada waktu memahami Rasul tidak hanya Muhammad saja. Semua nabi. Kalau nanti putra-putri kita misalnya sudah berkeluarga tapi belum punya anak. Lihat Nabi Zakaria, begitu dia terus berdoa dan berdoa, akhirnya diijabah oleh Allah, dikasihkan putra. Ya. Kemudian manakala nanti ada seorang anak dari cucu kita bandel misalkan, coba lihat Nabi Nuh, anaknya juga tidak soleh. Tetapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Ujungnya adalah soleh. Makanya ujung daripada kehidupan itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal semacam itulah mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini, sababiahnya adalah miladnya Tehwati pada kesempatan ini, mudah-mudahan di sisa usianya dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ujungnya husnul khotimah. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang hadir akan dan yang hadir pada kesempatan ini, ya, langkahnya itu mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kanan kiri ada yang satu menghapus dosa, yang satu adalah barokah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Subhanahu Wa Taala. Marilah kita memohon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dikasih iman yang mantap, sehat yang afiat, rezeki yang barokah, keluarga yang soleh. Nanti pada waktu wafat kita dimudahkan pada waktu dihisab, dimasukkan ke surga dan melihat wajah Allah dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalin wa radhiyallahu tabarokat kulli sadatina ashabi rasulil amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.